Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Nah, sebelum memulai konten ini, saya mohon izin saya minum kopi dulu. Anda sudah ngopi belum? Ya, kebetulan saya baru saja membantu ibu-ibu yang mengalami kecemasan. Dampak dari kecemasan ini, ibu ini tidak lagi mau berjalan dan hanya duduk di kursi roda. Ya, memang dia mengalami trauma yang berlebihan, pernah jatuh 6 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah sudah terbantukan. Nah, banyak lagi cemas-cemas yang dialami klien. Ini biasanya, dan ini menjadi tren, nggak tahu kenapa, penyakit asam lambung berlebih atau GERD itu sepertinya lagi trendy sekarang. Saya hampir setiap pekan menerima klien seperti ini. Orang mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang berlebihan atau anxiety disorder? Ya, kita ikuti setelah yang satu ini. Ya, kita ngopi dulu lah. Saya ngopi dulu. Ngopi sore. Oke. Pemirsa, perlu ketahui, rasa cemas atau khawatir yang berlebihan adalah bentuk akumulasi dari rasa marah, rasa takut. Ketika manusia itu lahir, hanya membawa dua rasa takut. Yang pertama adalah takut jatuh, kemudian takut suara keras. Jadi kalau muncul perasaan takut-takut yang lain, maka takut itu ada sebabnya. Takut yang dipelajari. Anda bayangkan, Anda coba lihat ketika anak kecil, balita, mendengar suara keras, apa yang dialami? Dia biasanya gelabakan. Gitu. Atau dia ketika ingin jatuh. Nah, dia biasanya takutnya seperti itu. Tetapi balita itu biasanya juga nggak takut dengan hal lain, tidak takut dengan ular kobra, tidak takut dengan pisau, karena memang belum ada memori pembandingnya, belum ada database tentang ketakutan-ketakutan yang lain. Bagaimana ketika misalnya cemas ini muncul tiba-tiba, kekhawatiran muncul tiba-tiba, sementara secara fisik sehat-sehat saja. Nah, ini pengalaman saya membantu klien dan ini sangat berhasil pemirsa. Dan ini bisa Anda lakukan ketika Anda mengalami sebuah kecemasan yang tidak tahu sebabnya apa, tiba-tiba Anda khawatir, merasa takut mati, tubuh Anda gemetar, merinding, kemudian muncul keringat dingin, kemudian sesak napas mungkin kan, jantung Anda berdebar, sementara Anda sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan ke dokter dan dokter menyatakan Anda sehat-sehat saja. Maka ini jelas adalah sumbernya di emosi. Jadi ketika Anda muncul perasaan ini dan Anda memang secara medis sehat-sehat saja, maka Anda tidak perlu panik. Anda duduk tenang, oke, coba Anda minum air hangat. Anda duduk sebentar, kemudian Anda tutup mata. Anda kenali nama emosi ini. Ingat, kecemasan, kekhawatiran berlebihan adalah akumulasi dari perasaan takut yang Anda rasakan sebenarnya. Jadi perasaan itu muncul, cemas itu sebenarnya adalah bentuk informasi, alarm dari pikiran bawah sadar. Ada sesuatu hal yang memang tidak seimbang dialami diri kita secara emosi. Dan ini harus kita bereskan. Kalau enggak, emosi ini, perasaan ini selalu berulang. Jadi cara yang sederhana adalah kita melakukan namanya ego personal terapi. Kita melakukan terapi sendiri. Dan itu biasanya punya pesan yang tanpa kita sadari. Karena pesan itu adanya di bawah sadar. Dan bawah sadar itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tapi dia menyampaikan pesan. Nah, bagaimana kita menangkap pesan itu? Kita harus masuk ke bawah sadar. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita menerima dulu perasaan itu. Ya, Anda tidak perlu panik, tenang, Anda minum air hangat. Nah, kemudian Anda tarik nafas 3 kali, seperti biasa, lakukan pernafasan perut. Taruh di perut, kemudian hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian Anda tutup mata, Anda sugesti aja diri sendiri. Anda melakukan self-hypnosis namanya. Saya semakin tenang, semakin santai, semakin rileks. Pikiran saya tenang, pikiran saya rileks, pikiran saya tenang, saya rileks. Nah, Anda tutup mata, kemudian Anda kenali perasaan itu, perasaan yang Anda rasakan itu.
Nah, kalau memang dia ada warnanya, beri warna. Anda akan lihat, misalnya perasaan itu munculnya di dada sebelah kiri, atau di dada sebelah kanan, atau di hati Anda, dimanapun, di perut Anda. Oke, Anda kenali. Lalu tutup mata, tanya dengan dia. Oke, ucapkan terima kasih sebelumnya dengan emosi ini, dengan perasaan ini. Terima kasih Anda sudah hadir dalam hidup saya. Katakan begitu. Jadi apapun bentuk emosinya, oke, Anda kenali dan Anda ucapkan terima kasih. Kemudian Anda lakukan pertanyaan. Oke, Anda tentu punya maksud muncul kepada diri saya. Saya tahu Anda pasti punya tujuan untuk diri saya. Kalau saya boleh tahu, apa pesan yang Anda berikan kepada saya? Jadi seperti itu. Jadi ucapkan terima kasih. Karena sebenarnya dia ingin memberikan informasi kepada kita. Nah, oke. Kemudian Anda rileks dan tenang, dengarkan jawabannya. Jadi, ya misalnya perasaan itu adanya di dada sebelah kiri. Oke, Anda kenali. Oke, kalau memang dia ada wujudnya apa terserah lah, mungkin wujudnya gambar hati, mungkin gambar bunga, bisa dalam bentuk yang lain gambar. Ya mungkin juga gambar sepatu, mungkin gambar gelas, apapun bentuknya jangan Anda komplain. Oke, apapun wujudnya jangan Anda komplain. Bisa jadi orang berjenggot, mungkin bisa jadi gambar pocong. Oke, itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi dari bawah sadar, ya. Nah, Anda terima perasaan itu dan Anda ucapkan terima kasih. Kemudian Anda tanya, apa maksudnya? Apa pesan yang mau Anda berikan kepada saya? Anda tunggu dan dengarkan jawabannya. Misalnya jawabannya, nah, dari perasaan ini bahwa dia adalah sedang mengalami kesedihan karena misalnya belum punya uang untuk bayar anak sekolah atau apapun. Misalnya saya khawatir dengan kondisi pandemi yang nggak tahu sampai kapan selesainya. Bisa jadi cemas memikirkan orang tua, memikirkan anak, saudara dan lain sebagainya, memikirkan pekerjaan, ya kan, usaha, apapun yang muncul, Anda ucapkan terima kasih. Oke. Misalnya jawabannya, misalnya karena lagi pandemi, ya, banyak orang cemas karena pandemi. Oh, saya khawatir pandemi ini nggak berakhir-akhir. Saya khawatir usaha saya bangkrut, tidak berkembang. Ya, jawaban Anda, oke. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah memberikan pesan ini kepada saya. Nah, tanya lagi sama dia, apa yang harus saya lakukan, kita lakukan agar kita tenang, kamu tenang, tidak mengganggu saya lagi. Apapun jawabannya yang disampaikan perasaan ini tidak boleh Anda komplain. Ya, Anda cukup mengucapkan terima kasih. Misalnya jawabannya, ya kamu harus rajin berdoa dong, kamu harus rajin usaha. Nah, apapun jawabannya, Anda tidak boleh komplain. Anda ucapkan terima kasih. Nah, kalau jawabannya tidak masuk akal, ya Anda tanya ulang. Misalnya tiba-tiba jawaban dia, ya Anda harus terjun dari lantai 10, itu nggak masuk akal. Tapi biasanya juga tidak seperti itu jawabannya. Nah, ketika jawabannya itu memenuhi logika, yes, Anda ucapkan terima kasih. Dan ketika Anda bisa melakukan pesan itu, ya Anda ucapkan terima kasih dan lakukan. Ya, ketika Anda tidak sanggup, ya dinego. Karena perasaan itu adanya di diri kita. Kita harus menjadi tuan dari pikiran kita. Ya, jangan mau diperbudak oleh pikiran kita. Ketika perasaan itu muncul, ditanya seperti itu. Nah, ketika dia sudah memberikan jawaban dan kita menyanggupi jawaban dari perasaan ini, yes, Anda ucapkan terima kasih. Kemudian beri warna perasaan itu. Terserah Anda warnanya warna merah, kuning, hijau, hitam atau apapun, dan Anda bilang dengan perasaan itu. Sekarang saya ingin Anda hilang dari diri saya, dari perasaan saya, dari pikiran saya. Saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah hadir memberitahu kepada saya. Anda tarik nafas, Anda bayangkan warnanya yang jelas. Oke, kalau Anda tidak bisa membayangkan warnanya, dibuat seolah-olah Anda merasakan perasaan itu ada dan keluar dari hembusan nafas Anda. Anda tarik nafas, misalnya dia warnanya merah, Anda bayangkan warna merah itu jalan dari sini,
ke hembusan nafas Anda buang. Dan nafas Anda hembuskan dari mulut. Oke, sambil Anda ucapkan terima kasih. Oke, dan Anda bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau puji syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri warna dari nafasnya, Anda buang. Oke, dan Anda rasakan betul dia hilang dari diri Anda. Oke, biasakan Anda lakukan seperti ini. Jadi ketika Anda muncul perasaan cemas, itu sebenarnya adalah bentuk alarm sinyal dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar sedang ingin berkomunikasi, ingin curhat dengan diri kita sendiri. Dan kita kadang mengabaikan perasaan itu. Nah, karenanya kita harus menjumpainya dengan teknik yang seperti itu. Kita melakukan self terapi, ya. Jadi saya ulangi, ketika serangan itu muncul, Anda pegang dadanya, tarik nafas yang panjang, Anda tutup mata. Nah, Anda bernegosiasi dengan perasaan itu. Anda tanya, apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita? Apapun jawabannya, kita tidak bisa komplain, tidak boleh komplain. Kita hanya mengucapkan terima kasih. Nah, tunggu dan dengar jawabannya. Ketika kita sudah sanggup menjalankan pesan itu, maka kita mengizinkan dia pergi dari diri kita. Dan beri warna yang jelas perasaan itu. Anda kenali, misalnya dia warna merah, hitam, hijau, kuning. Anda bayangkan tarik nafas yang panjang. Anda membayangkan itu, Anda hisap dan Anda keluarkan, hembuskan lewat pernapasan Anda. Menurut Anda. Nah, lakukan seperti itu. Yes. Cara ini sangat membantu. Ya, Anda lakukan. Nah, kalau misalnya hal ini masih terus terjadi, Anda alami, maka sebaiknya Anda berkomunikasi dengan seorang profesional. Tapi sebelumnya juga saya sudah memberikan teknik terapi HypnoSafe. Anda bisa lihat di video sebelumnya bagaimana menetralisir emosi negatif dengan teknik HypnoSafe. Semoga cara ini sangat membantu. Saya meminta Anda melakukan subscribe, memberikan like, komen, tentunya Anda share video ini ke banyak orang agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.